Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabar kalian pada pagi ini? Saya berharap semuanya dalam kondisi sehat selalu. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada kita semua. Kita akan memulai ibadah kita, saya mempersilahkan semuanya untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu, agar ibadah kita bisa berjalan dengan baik. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami semua dapat kembali mengikuti ibadah online bersama. Tuhan, tolong lindungilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah menara perlindungan. Marilah senantiasa kita bersyukur sebab cinta kasih-Nya, dan percayalah bahwa kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bangga dan bersyukur dapat memiliki Allah yang besar seperti Engkau. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, dan kami boleh datang dan Engkau layakkan untuk menghampiri-Mu. Tuhan Yesus, kiranya ampunilah dosa dan pelanggaran kami, sehingga ibadah kami layak dan berkenan, dan juga menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar Engkau hadir dan melawat kami satu persatu, dan urapilah kami dengan minyak kudus-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu libur yang Engkau berikan, sehingga kami bisa menikmatinya bersama keluarga kami. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas tahun-tahun yang sudah kami lalui. Kami tidak mungkin bisa melalui tahun ini tanpa penyertaan dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu memberi kami perlindungan dan kesehatan sampai saat ini.
Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih atas kesembuhan dan penurunan pasien COVID yang Kau berikan di kota kami, Surabaya. Terima kasih Tuhan, karena sudah memberikan kesembuhan tersebut. Tuhan Yesus, kami juga tidak pernah lupa untuk berdoa agar virus COVID-19 ini segera hilang dari negara kami, bahkan di seluruh dunia ini. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau juga selalu memberkati pembelajaran kami di semester kedua ini, yaitu belajar mengajar kami, walaupun melalui online dan PTM terbatas. Tuhan lancarkan agar kami dapat belajar dengan fokus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar Tuhan Yesus berikan kami kepintaran, hikmat marifat, akal budi yang daripadamu. Berikanlah kelancaran untuk setiap perangkat yang kami gunakan. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah Gloria yang kami cintai ini. Berkatilah kami para siswa-siswinya. Berkatilah guru-guru yang kami sayangi dan yang kami hormati. Dan juga orang tua kami tercinta dan saudara-saudara kami yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, berkatilah juga para pemimpin negara kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, agar mereka bisa menjalankan tugas pemerintahan dengan memiliki roh takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para tenaga medis, para suster, dan para dokter, agar mereka Tuhan beri selalu kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami dapat mempraktekannya dan menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Marilah kita merespon kasih Tuhan dengan memuliakan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya sesuai dengan firman Tuhan. Kuberi yang terbaik. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia.
Shalom, selamat tahun baru untuk seluruh siswa-siswi SMP Gloria dan juga Bapak Ibu Guru. Kita bersyukur kita memasuki tahun yang baru ini, Tuhan memberikan kita anugerah sekaligus kita memasuki semester baru, semester genap ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kita, khususnya untuk anak-anak, di dalam menjalani kehidupan, di dalam hari-hari, di dalam tahun baru ini, untuk menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Nah, hari ini kita mau membahas satu tema yang sepertinya sederhana tapi sebenarnya amat serius dalam Alkitab, yaitu do your best, do the best. The best itu apa? Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Dua hal ini yang kita mau pikirkan dan kita mau renungkan sebagai satu semangat baru untuk kita jalani dalam semester ini, dalam tahun ini. Do your best, do the best. The best itu apa? Dan yang kedua, kita mau membahas bagaimana cara menjalankan yang terbaik itu. Mari kita siapkan hati untuk mendengar firman. Kita bersama-sama berdoa, kita minta Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang telah memberkati kami memasuki tahun yang baru ini dan memasuki semester baru ini. Kiranya Tuhan yang berbelas kasih memberkati setiap kami, supaya kami sadar bahwa hidup yang Tuhan berikan ini adalah anugerah dari Tuhan, dan hidup yang Tuhan berikan ini bukanlah hidup yang sembarangan boleh kami jalani, tapi satu hidup yang diberkati Tuhan, yang dipimpin Tuhan, yang mau dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu sadarkanlah kami Tuhan, betapa mulianya kasih Tuhan, betapa besarnya karya Tuhan, betapa ajaibnya jalan Tuhan, dan betapa seriusnya rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami minta kepadamu dari masa remaja kami, biarlah kami benar-benar menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau merindukan mendengar firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh menghidupi kebenaran-Mu. Kami serahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Tuhan berkati, Tuhan pakai, dan kami serahkan setiap kami, siswa-siswi SMP Gloria dan juga seluruh guru-guru. Tuhan berkati, Tuhan pimpin kami. Berbicaralah kepada kami pada hari ini. Kami memulai semester ini dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak sekalian, kita membuka dua bagian firman Tuhan untuk membahas satu tema yang serius ini dari Tuhan. Apa yang terbaik yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Mari kita buka firman Tuhan. Yang pertama kita membaca dari kitab Efesus. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Khususnya di dalam ayat 10, Bapak bacakan buat kita semua, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 perhatikan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekarang satu bagian lagi kita membaca dari kitab 2 Timotius. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15 sampai 17. Mari kita membuka 2 Timotius dari pasal 3 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil, kata Paulus kepada Timotius, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Persis seperti siswa-siswi SMP Gloria. Yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, anak-anak sekalian, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Allah telah menebus kita di dalam Kristus. Kita sudah mengerti bahwa Injil satu-satunya jalan yang membawa manusia kembali didamaikan dengan Allah, yang menjadi satu-satunya jalan bagaimana kita ditebus dari dosa kita, disucikan. Tapi anak-anak sekalian,
penebusan Kristus, bukan penebusan yang hanya sekedar supaya saya bersih dari dosa lalu saya mati masuk surga. Bukan, itu bukan Injil yang diberitakan Alkitab. Tapi Alkitab mengatakan justru penebusan Kristus, dikatakan di dalam Kristus kita menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus yang diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik yang sudah disiapkan Allah dari kekekalan. Nah, ini satu hal yang begitu penting. Loh, saya orang dalam dosa, lalu saya sudah ditebus. Ternyata penebusan Kristus telah mempersiapkan saya untuk melakukan perbuatan baik yang sudah disiapkan Tuhan sebelumnya. Jadi, sebelum saya sudah ditebus, Tuhan sudah memilih saya untuk menyelamatkan saya, untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Oh, anak-anak sekalian, inilah keselamatan itu. Inilah arti menjadi Kristen itu. Bukan sekedar egoismenya saya, tentang saya selamat, nanti masuk surga, saya selamat, saya dapat berkat, saya selamat, saya senang-senang. Tidak, itu terlalu dangkal. Berapa banyak orang mengatakan, oh saya percaya Yesus jadi kaya. Oh saya percaya Yesus sembuh dari segala penyakit. Oh saya percaya Yesus tentang saya, kepentingan saya. Betapa egoisnya iman yang seperti itu. Ini kecelakaan besar. Tapi Alkitab sekali lagi mencatat bahwa keselamatan artinya apa? Saya menjadi manusia baru di dalam Kristus yang disiapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah direncanakan Tuhan. Artinya, keselamatan bukan hanya sekedar tentang satu tempat, keselamatan bukan egoisme tentang saya, keselamatan itu untuk saya, ya saya diselamatkan, tapi untuk apa saya diselamatkan? Untuk menggenapi satu perbuatan baik yang Tuhan sudah siapkan untuk saya kerjakan. Anak-anak sekalian, menjadi seorang Kristen itu apa artinya? Bukan tentang egoisme diri, tapi tentang hidup di dalam kemuliaan Tuhan, hidup di dalam rancangan Tuhan untuk menggenapi kehendak Tuhan. Tidak main-main. Jadi bukan sekedar satu kehidupan yang senang-senang, bukan satu kehidupan yang egosentrik seperti dunia lakukan, tapi satu kehidupan di dalam kekudusan, kebenaran, kasih, dan di dalam itu semua untuk kemuliaan Allah. Ini rancangan Tuhan atas hidupmu. Inilah kehendak Tuhan atas hidupmu. Maka engkau tidak bisa sembarangan dengan hidupmu. Kalau kau tahu, kalau kau mengerti bahwa Kristus menebusmu, berarti kau harus sadar Kristus punya rencana yang begitu mulia untukmu. Inilah yang disebut di dalam kekristenan, keselamatan mengundang kita untuk do the best. Perhatikan kalimat ini. Anak-anak sekalian, do the best menurut siapa? Itu penting. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Do the best-nya itu apa? Do the best apa? Yang pertama, anak-anak perhatikan kalimat ini. Tuhan itu bukan seperti diktator yang menuntut kamu harus menjadi yang terbaik dari segala sesuatu. Itu namanya spirit kompetisi. Tuhan tidak pernah minta kita untuk kamu menjadi yang paling terbaik. Tapi Tuhan telah menebus kamu untuk melakukan yang terbaik. Loh, apa bedanya Pak? Beda sekali. Kalau misalnya orang tua begini ya, ada seorang orang tua diktator sama anaknya. Hei, dengar ya, pokoknya papa sudah lahirkan kamu, mama sudah lahirkan kamu sama papa, lalu papa sudah kasih kamu makan, papa mau kamu melakukan segala sesuatu menjadi yang terbaik dari semua orang. Kamu sekolah harus juara satu, paling puncak dari semua siswa. Kamu lomba lari harus jadi juara satu lomba lari seluruh dunia. Pokoknya kamu yang jadi terbaik dari semua orang. Itu namanya orang tua sinting, orang tua gila. Loh kenapa? Karena dia memaksakan anaknya harus menjadi yang nomor satu di atas segala sesuatu. Anak-anak sekalian, Tuhan menebus kita bukan memanggil kita untuk menjadi orang yang demikian. Tapi Tuhan menebus kita mengatakan apa? Kamu ditebus di dalam Kristus, kamu dipimpin oleh Kristus untuk melakukan yang terbaik. Bukan menjadi yang terbaik, tapi untuk melakukan yang terbaik. Misalnya, kalau kamu sekolah, kamu bukan menjadi anak yang paling pinter di sekolah. Nggak apa-apa. Tuhan nggak pernah benci, Tuhan nggak pernah marah. Allah, kamu diselamatkan tapi nggak bisa jadi juara, nyala kau. Enggak, Tuhan nggak minta itu. Tapi Tuhan menebus kita justru mengatakan, hidup yang diberikan Tuhan seturut dengan porsinya masing-masing. Maka apakah engkau mengerjakan yang terbaik seperti apa yang Tuhan sudah berikan? Ingat,
Alkitab pernah memberikan gambaran, ada orang yang diberikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang satu dihukum Tuhan, bukan karena dia cuma punya 1. Yang 2 diberkati Tuhan, yang 5 diberkati Tuhan. Tapi yang 2 juga pujiannya sama dengan yang diberikan 5. Loh, yang 5 kan lebih banyak. Bukan soal banyaknya, tapi seberapa porsi yang Tuhan percayakan kepadamu. Engkau kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti itu, maka Tuhan berkenan kepadamu. Itu yang namanya melakukan yang terbaik. Karena kamu tahu hidupmu telah ditebus oleh Kristus menjadi hidup yang diberikan untuk menjadi hidup yang memuliakan Allah. Maka anak-anak sekalian, do the best. Apa artinya do the best? Mempersembahkan seluruh hidupmu menjadi hidup yang berkenan kepada Allah. Inilah yang disebut dengan do the best menurut Alkitab. Bukan do the best engkau menjadi seorang yang paling kaya, paling hebat, paling pintar. Tidak. Itu sebuah kesombongan. Itu sebuah spirit yang hatinya sempit. Atau dunia mengatakan do the best. Do the best apa? Do the best kamu belajar setengah mati supaya menjadi perampok terbaik. Do the best kan ya? Di dalam film-film banyak Gone in 60 Seconds misalnya, atau film apa lagi? Bapak lupa judul-judulnya. Orang-orang yang berusaha untuk melakukan yang terbaik, lomba-lombaan siapa yang menjadi pencuri terbaik begitu. Do the best dunia. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi bagaimana hatimu sadar karena Kristus menebusmu. Alkitab mengatakan Tuhan mempersiapkan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan dari kekekalan untuk kamu. Maka kamu meresponi dengan hati yang mengatakan, Tuhan, di sini aku. Apakah engkau mau untuk aku mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu? Tuhan mengatakan iya. Maka apa yang terbaik yaitu menurut kehendak Tuhan. Apa artinya? Bagaimana hidup yang dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adikku sekalian, waktu Kristus menebus kita, seluruh hidup kita telah ditebus. Berarti tidak ada satu aspek hidup kita pun yang tidak ditebus oleh Kristus. Maka seluruh hidup kita ini menjadi hidup yang telah menjadi manusia baru. Yang dipakai Tuhan, yang dipimpin Tuhan untuk kemuliaannya. Maka waktu engkau sadar seperti ini, maka hidupmu menjadi hidup yang kau persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Do the best. Ini yang Tuhan mau. Adik-adikku sekalian, mungkin kau mengatakan, aduh aku tidak sepintar temanku, aduh aku tidak sekaya temanku, aduh aku tidak secantik atau seganteng temanku, aduh aku tidak pintar bicara seperti temanku, aduh aku tidak punya talenta suara yang bagus seperti temanku. Kalau engkau terus membandingkan dirimu dengan orang lain, engkau tidak akan pernah tahu bagaimana hidupmu dipakai Tuhan. Tapi kalau engkau mau membuka hatimu di hadapan Tuhan, Tuhan engkau mau melakukan apa dalam hidupku? Pakai aku Tuhan. Itulah yang disebut dengan do the best. Bukan dengan spirit membandingkan diri dengan orang lain. Bukan dengan spirit untuk lihat orang lain, aku mau jadi seperti orang lain. Bukan. Tapi menyadari bagaimana hidupmu di hadapan Tuhan. Adik-adik sekalian, saya lahir menjadi anak yang dulu belum ada teknologi atau penilaian yang baik di dalam daerah saya. Saya lahir di agak kampung di daerah pedalaman dari Pekanbaru, namanya daerah Minas. Maka waktu saya lahir itu, saya itu anak yang cukup introvert, sedikit autis. Jadi saya cuma di rumah, diam-diam. Saya nggak pernah berani keluar, ketemu sama teman-teman. Saya tuh main sendiri dengan jari saya. Main bicara-bicara sendiri. Mama saya pikir, aduh ini anak gila atau bagaimana. Begitu ya, gitu. Tapi Tuhan pimpin saya untuk terus belajar, dan dari kecil saya bersyukurnya walaupun kami bukan di dalam keluarga yang memiliki kerohanian yang begitu baik, tapi setidaknya papa itu keras untuk memaksa kami baca Alkitab. Nah, dari kelas 1, kelas 2 SD sampai kelas 6 SD, saya tidak punya prestasi apa-apa. Saya selalu lihat orang lain, loh dia kok jago ya main bola ya. Lalu lihat teman yang lain, loh kok dia jago main pingpong ya. Lalu lihat teman yang lain, wah dia begini ya. Lalu lihat kakak-kakak saya anak keempat, kakak saya ada 3 orang, juara semua. Loh kok saya nggak juara ya? Saya mulai merasa bersalah, saya mulai pikir, aduh saya nggak bisa apa-apa. Sampai satu kali, saya ngomong saja takut kalau ditanya orang. Waktu SMP, guru saya seorang Kristen yang mencintai Tuhan melihat, kamu punya suara vokal yang baik sebenarnya. Saya mau kamu dilatih untuk lomba seni. Waktu itu ada lomba puisi Riau pada saat itu. Maka saya bilang, Pak, saya nggak bisa, nggak mungkin. Gurunya bilang, bisa. Maka saya dilatih oleh guru bahasa saya dan tidak pernah bertanding sebelumnya. Lalu saya diutus menjadi kontingen sekolah untuk lomba puisi antar sekolah se-Riau. Saya juara 2, adik-adik sekalian, saya juara 2.
Saya nggak pernah pikir. Poinnya bukan soal juaranya. Poinnya adalah kalau kamu terus bandingkan hidupmu dengan orang lain, kamu nggak akan pernah tahu arti hidupmu. Tapi kalau kamu tahu apa yang Tuhan percayakan kepadamu, engkau mau berikan untuk kemuliaan Tuhan, maka di situ Tuhan bekerja memakaimu untuk kemuliaannya. Kita nggak harus menjadi yang terbaik dari semua orang, tapi setiap potensi yang diberikan Tuhan kepadamu, engkau tanggung jawabi dengan sungguh-sungguh. Itu artinya engkau menjadi orang yang meresponi keselamatan, bahwa engkau mau mempersembahkan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebab Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, ikut aku. Bukan karena perbuatan baik kita supaya kita selamat, tapi karena kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Bagaimana seluruh hidupku, pikiranku, kupersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Hidupku, kupersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Maka aku akan belajar keras. Walaupun aku belajar keras, mungkin hanya dapat angka 8 atau angka 7. Tidak bisa dapat 100. Tapi aku tahu aku sudah belajar yang terbaik. Sungguh-sungguh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan sebeginilah hasil yang bisa kuberikan. Tapi benar-benar dengan kejujuran dan dengan belajar tanggung jawab, Tuhan dipermuliakan. Engkau tidak usah iri dengan temanmu. Dia belajar setengah mati, dia 100. Terpujilah Tuhan. Kamu bersyukur untuk temanmu yang dipakai Tuhan untuk jadi orang yang 100 nilainya. Dan sekaligus juga mungkin ada yang kedua. Oh, dia dapat nilai 100. Tapi hasil dengan melakukan menyontek atau apapun, terhinalah dia menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita tidak harus mengolok-olok dia. Dia juga menjadi orang yang harus kita doakan supaya dia bertobat. Lalu bagaimana dengan kita? Tidak membandingkan dengan teman-teman kita. Tapi kita benar-benar mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Engkau kalau begitu boleh bermain-main nggak? Boleh. Menjadi seorang remaja masa nggak boleh main? Semuanya hanya studi saja untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Bukan. Memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan artinya apa? Seluruh hidupmu kau sadari, kau persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Itu namanya coram Deo. Living in the presence of God. Inilah hidup Kristen. Apa artinya do the best? Coram Deo. Seluruh hidupku adalah hidup di hadapan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Maka kalau aku mau main, aku tahu waktu batasan mainku. Aku tidak diberhalakan oleh mainanku. Aku suka game. Aku melimit waktuku 1 minggu. Ada berapa kali? 7 kali 24 jam. Aku komitmenkan hanya 7 jam dalam seminggu. Boleh nggak? Tidak masalah. Tapi studiku berapa waktunya? Waktu aku misalnya mengembangkan bakatku, berapa waktunya? Waktu aku membantu orang tuaku, berapa waktunya? Semuanya saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi ada tempat untuk main? Ada. Saya bilang sama mama saya waktu saya sekolah, Mama, boleh nggak saya punya olahraga itu 3? Hah? Mama bingung. Olahraga apa? Setelah saya SMP mulai pede ya. Lalu saya bilang, saya mau main basket, karena saya kecil, saya pengen tinggi. Lalu saya pengen main tenis meja, pingpong. Saya mau main sepak bola. Mama bilang, studi kamu bagaimana? Saya tanggung jawabin. Maka adik-adik sekalian, seminggu saya punya 3 kali olahraga. Di luar les, di luar belajar, di luar yang lain-lain lagi. Maka poinnya bukan soal kita jadi orang yang terbaik. Kalau saya terus berusaha untuk membandingkan diri saya dengan kakak-kakak saya akan putus asa karena kakak-kakak saya selalu juara. Saya nggak bisa juara karena kemampuan saya nggak bisa seperti mereka. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan memberikan saya hati untuk mau tanggung jawab, kerjakan semua sesungguh-sungguhnya. Maka di situ Tuhan dipermuliakan. Do the best. Artinya apa? Coram Deo. Seluruh hidupku di hadapan Tuhan, maka tidak ada hidupku yang ku kerjakan yang tidak untuk kemuliaan Tuhan. Jika engkau ada hobi, lakukan itu kesadaran di hadapan Tuhan, sehingga engkau tidak buang-buang waktumu di situ, tapi engkau menikmati juga di dalam kekudusan. Di dalam studimu, engkau belajar sungguh-sungguh, bukan hanya demi sekedar nilai yang terbaik, tapi memberikan yang terbaik. Engkau mengembangkan seluruh potensi hidupmu, supaya menjadi potensi yang dipakai Tuhan. Engkau hidup di tengah keluargamu, dengan kakak adikmu, dengan orang tuamu, dengan teman-temanmu. Segala sesuatu engkau melakukan yang terbaik. Nggak setengah-setengah hati, nggak asal-asalan. Bahkan kalau kamu hobi, lakukan dengan baik. Sehingga kamu nggak hanya sekedar, ya olahraga lah. Lakukan juga yang terbaik. Berani melakukan yang terbaik. Karena bukan untuk spirit kompetisi biar dilihat orang paling hebat, paling keren. Bukan. Tapi supaya engkau sadar, hidupmu kau persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang disebut dengan do the best. Coram Deo. Maka adik-adikku sekalian, persembahkan seluruh studimu, coram Deo. Persembahkan seluruh waktumu, coram Deo.
hidup di dalam rancangan perbuatan baik yang Tuhan sudah sediakan. Sehingga hari depan bukan sekedar kau asal akhirnya jadi orang kaya yang memuliakan Tuhan, orang terkenal memuliakan Tuhan, bukan. Tapi seluruh waktumu menjadi kesaksian yang hidup. Dunia boleh melihat bahwa Kristus hidup di dalammu. Dunia boleh melihat bahwa hidupmu itu sungguh-sungguh di dalam kekudusan, kebenaran, kasih untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang disebut dengan do the best. The best kriterianya apa? Kudus. The best kriterianya apa? Benar. The best kriterianya apa? Di dalam kasih. The best kriterianya apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Coram Deo. Sekali lagi ingat ya. Apa arti do your best? Yaitu hidupmu hidup coram Deo. Hidup di hadapan Tuhan. Apa yang harus menjadi dasarnya? Di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, di dalam kasih, dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang kita tutup bagian kedua. Pak, ternyata ini rancangan Tuhan dalam hidupku. Iya, ternyata Tuhan begitu serius menebusku dengan darah Kristus harus tertumpah. Kristus rela berkorban dan mati dan bangkit supaya aku menjadi orang-orang yang hidup dalam perbuatan baik yang Tuhan sudah siapkan. Iya, maka gak ada alasan untuk hidupmu sembarangan. Maka gak ada alasan untuk hidupmu menjadi hidup yang malas-malasan. Gak ada alasan untuk hidupmu menjadi hidup yang hidup di dalam dosa. Gak ada alasan untuk kamu menjadi orang yang sombong. Gak ada alasan untuk kamu menjadi orang yang minder. Tapi menjadi hidup yang penuh gairah, penuh sukacita. Bukan demi keterkenalan, kekayaan, atau hal yang lain. Tapi karena kesadaran kemuliaan Allah di dalam engkau. Kemuliaan Allah memimpin engkau. Lalu yang kedua pertanyaannya, Pak, kalau begitu, apa yang menjadi kekuatanku supaya aku mampu melakukannya? Dunia melakukan demi target uang, dunia melakukan demi target keterkenalan, tapi kita tidak melakukan itu. Kita melakukannya demi kemuliaan Allah. Lalu ketika di tengah-tengah dunia akan mengolok-olok, di tengah orang akan menghina, karena mungkin mereka lebih baik dari saya dan segala macam, apa yang menjadi kekuatan saya? Kalimat Paulus kepada Timotius tadi, ingatlah, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Yang untuk apa? Memimpin engkau kepada keselamatan di dalam Kristus. Maka satu-satunya menjadi kekuatan kita untuk mampu melakukan yang terbaik, yaitu dengan kembali kepada firman Tuhan. Dikatakan lagi apa tadi? Bahwa segala tulisan itu, firman Allah yang dihilangkan Allah itu, bermanfaat untuk apa? Mengajarmu. Untuk menyatakan kesalahan, memperbaikimu. Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran sehingga engkau melakukan perbuatan baik yang telah disiapkan Allah, diperlengkapi untuk melakukannya. Maka do your best, do the best dengan firman Tuhan. Berapa banyak orang mengaku Kristen, lalu dia pintar, lalu dia orang tuanya kaya, lalu dia mengandalkan hal itu semua. Tetap di hadapan Tuhan engkau tidak do your best. Tapi ada orang-orang di dalam kesusahannya, tapi menjadi orang yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Karena apa? Hatinya kepada kebenaran firman Tuhan. Adik-adikku sekalian, selidiki di dalam sejarah Amerika Serikat yang begitu gelap, negara koboi yang begitu hancur, orang sembarangan tembak-tembakan membunuh orang seperti membunuh binatang, lalu memperbudak orang kulit hitam, menyiksa orang kulit hitam benar-benar dimatikan. Lalu seorang yang begitu miskin, seorang yang begitu berat hidupnya, tapi dari kecil begitu mencintai Tuhan. Dia terus bertumbuh di dalam terang firman Tuhan. Dan dia menjadi orang yang berjuang untuk menjadi pemimpin di Amerika. Sampai akhirnya dia menjadi seorang presiden Amerika Serikat yang menjalankan seluruh roda pemerintahan Amerika Serikat berdasarkan terang firman Tuhan. Abraham Lincoln. Apa kekuatannya? Miskin. Apa kehebatannya? Anak yang sekolah pun susah setengah mati. Apa kehebatannya? Alkitab mencatat, sejarah mencatat, dia hanya bersandar kepada firman. Dia tidak membuang waktunya dengan percuma. Sehingga ketika dia menjadi presiden Amerika Serikat, berapa luar biasanya kebesaran Amerika ditentukan dari seorang presiden bernama Abraham Lincoln yang mencintai Tuhan. Rumahnya itu kalau hujan, air itu basah, bocor ke dalam. Dia kalau mau baca buku pun minjem sama temannya, hati-hati, dan tidak ada punya apa-apa. Jangankan listrik, lampu lilin pun dia nggak punya. Dia hanya berharap dari terang bulan untuk bisa membaca bukunya. Betapa luar biasa yang susahnya. Tapi orang seperti ini dipakai Tuhan karena apa? Melakukan yang terbaik karena menjalankan seluruh hidup di dalam terang firman Tuhan.
Sekarang Bapak tanya kepadamu, engkau memasuki tahun 2022, mungkin kau punya komitmen A, B, C, dan segala macam, tapi semua itu akan menjadi komitmen yang gugur, seolah-olah engkau menjadi seorang yang mau melakukan yang terbaik, tapi kalah lagi, kalah lagi, kalah lagi. Why? Selama ini saya selalu menjadi orang yang hancur lagi, karena hatimu jauh dari firman, adik-adikku sekalian. Kembalilah kepada kebenaran, memiliki komitmen untuk terus belajar firman, untuk makin kenal Tuhan, makin ngerti isi hati Tuhan, dan lakukan yang terbaik dalam kesadaran apa? Coram Deo, hidupmu di hadapan Tuhan dengan kekudusan, di dalam kebenaran, di dalam kasih untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati masa remajamu menjadi seorang yang berkomitmen. Tuhan, pimpin aku, Tuhan pakai aku bagi kemuliaan-Mu sampai seumur hidupku. Maka disitulah nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Allah dinyatakan di tengah-tengah dunia ini melalui engkau dan saya. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena kemuliaan Allah nyata melalui kita. Dan disitulah kehidupan kita menjadi saksi, kesaksian yang hidup, yang akan membawa orang-orang yang tidak mengenal Kristus justru menjadi kenal Kristus melalui kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Maukah engkau menjadi seorang yang menghidupi kehidupan Kristen, kehidupan menjadi segambar dengan Kristus, kehidupan untuk kemuliaan Allah? Do the best, do your best dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, Engkau yang memilih kami, Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau yang memanggil kami menjadi anak-anak-Mu, yang mau Kau pakai untuk kemuliaan-Mu di tengah-tengah zaman ini. Sebegitu seriusnya rancangan-Mu dalam hidup kami, bukan rancangan kecelakaan dan bukan rancangan main-main, tapi rancangan kemuliaan. Engkau mau memimpin kami untuk menghidupi kehidupan yang melakukan perbuatan baik, perbuatan mulia yang Tuhan sudah siapkan. Karena itu Tuhan, biar dengan segala kegentaran kami berkata, di sini kami mau. Pakailah kami, pimpinlah kami, bentuklah kami. Hidup untuk kemuliaan-Mu sampai seumur hidup kami. Hamba-Mu berdoa, menyerahkan seluruh siswa-siswi SMP Gloria. Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk menjadi anak-anak yang menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah zaman ini. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup seluruh ibadah kita. Mari sekarang sekali lagi kita berdoa, kita menutup ibadah pembukaan awal semester kita ini. Mari kita berdoa. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan dan kiranya kami memulai tahun pengajaran semester baru ini, semester genap ini, di dalam hati yang mau mempersembahkan hidup untuk kemuliaan Tuhan, dan kami menjalani seluruh tahun 2022 ini dengan hati yang takut akan Tuhan, dan sungguh-sungguh biarlah hidup kami menjadi hidup yang menjadi saksi Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan, sehingga kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini dinyatakan melalui kehidupan kami. Bentuk kami Tuhan, pimpin kami. Hamba-Mu menyerahkan SMP Gloria 1 ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati seluruh guru-guru di sekolah ini, diurapi dengan kuasa yang daripada Allah, mendidik anak-anak dalam kebenaran. Berkati seluruh siswa-siswi di sekolah ini menjadi siswa-siswi yang takut akan Tuhan dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kami akhiri seluruh ibadah kami dan kami mulai studi kami di dalam semester ini menjadi studi yang kami persembahkan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Allah di dalam kasih, di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, dan untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup, pakailah kami, pimpinlah kami, bagi hormat kemuliaan nama-Mu sampai seumur hidup kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus yang telah menebus, pertolongan pimpinan dari Allah Roh Kudus, inilah yang menyertai hidup kami dari sekarang sampai Kristus datang kembali. Terpujilah Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Harli Tambunan, pembicara kami hari ini yang telah menyampaikan firman Tuhan. Sekarang marilah kami bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.